Hei saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, si lumpuh didatangkan untuk disembuhkan dari kelumpuhannya. Tetapi ketika ia ada di depan Yesus, Tuhan Yesus justru tidak langsung menyembuhkan kelumpuhan fisiknya itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Apa hubungannya antara kelumpuhan dan dosa? Nah, saudara-saudara, seorang bapak yang mengalami kebangkrutan dan merasa hidupnya semakin terpuruk, datang kepada seorang suster. Atas sarannya, bapak ini pun pergi untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Jadi atas saran suster itu, si bapak itu diminta untuk pergi ke pastor untuk mengaku dosanya. Setelah ia melakukan dosa-dosanya, ia merasakan kelegaan dan terharu akan kerahiman Allah. Ia disadarkan bahwa ternyata selama ini ia mengalami kebutaan dalam batinnya. Ia telah hidup dalam perzinahan selama 15 tahun dengan istri keduanya tanpa pernah melihat bahwa hal tersebut adalah suatu dosa. Setelah memperoleh pengampunan dari Allah yang Maha Rahim itu, ia sungguh-sungguh bertobat. Dalam waktu 1 tahun, hubungannya dengan keluarganya yang telah ditinggalkannya dipulihkan kembali, dan perlahan-lahan keadaan ekonominya pun membaik. Saudara-saudari, Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Demikianlah yang terjadi dalam perikop Injil hari ini. Dan dalam kisah hidup seorang bapak yang diceritakan di atas, Yesus terlebih dahulu memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan, baru kemudian menyembuhkan dan memulihkan mereka. Nah, saudara-saudara, ini tentu ada kaitannya antara dosa dan kelumpuhan, antara dosa dan kesengsaraan. Itu seolah-olah kesengsaraan itu dikaitkan dengan dosa. Jadi dosa mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, mungkin juga penderitaan fisik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang hidup kita ini, diri kita ini terdiri atas jiwa, raga, dan roh. Oleh karena itu, kalau jiwa kita, rohani kita itu tidak sehat, bisa jadi tubuh kita, fisik kita, raga kita juga menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati dengan dosa-dosa kita itu. Seperti tadi, seorang bapak selingkuh, selama 15 tahun selingkuh. Tentu dia pernah berjanji bahwa dia akan mencintai istrinya
seumur hidup dalam untung dan malang. Nah, dengan perselingkuhan itu dia mengingkari dan janjinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tahu apa yang ditanggung oleh si bapak tadi. Jelas, tentu ada kaitannya antara kebangkrutan dan ingkar janjinya. Oleh karena itu, hati-hati kalau saudara pernah berjanji. Lebih-lebih berjanji kepada Tuhan, mungkin juga berjanji kepada Bunda Maria, tetapi Anda tidak melakukan dan melaksanakan janji itu. Yang terpenting ialah mari kita bertobat dari dosa-dosa kita, dari ingkar janji kita. Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan itu Maha Rahim. Lebih-lebih dalam persiapan Natal nanti. Amin.